Nah sekarang setelah ini kita diingatkan oleh Rasulullah, balik lagi ke tadi itu Yahudi. Kira-kira masuk ke Indonesia itu tahun berapa, Pak? Yahudi masuk ke Indonesia. Ada yang tahu? Ibu-ibu? Ada yang tahu? Masuk ke Indonesia tahun berapa? Orang Yahudi. Tahun 1602 Masehi. 1602 Masehi. Ada yang sudah lahir? 1602? Ada yang sudah lahir? Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya ini. Yahudi di Palestina tahun berapa? Pasca perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah wifi-nya mati. Ya mungkin telat bayarnya. Sehingga akhirnya yang sebenarnya kita bisa melihat di slide depan hanya kita tidak bisa. Jadi ya Bapak Ibu bisa bayangkan saja sudah. Bayangan saja ini. Karena wifi-nya mati. Jadi tidak bisa connect ke layar. Nah, itu. Jadi kalau bisa dimatikan saja, Pak. Dimatikan saja anunya LCD-nya. LCD-nya dimatikan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana permintaan dari takmir Masjid Nurul Hidayah, materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah masalah ummah, problematika umat kontemporer.
problematika umat kekinian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba untuk membuka kembali sirah nabawiyah, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, hari Senin. Bahkan kita bisa melihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bisa juga kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Itu peristiwa besar yang menimpa Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau meletakkan kepala beliau di dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Terucap dalam ucapan Rasulullah saat beliau menghadapi sakaratul maut. Terucap ucapan ummati, ummati, ummati. Di penghujung waktu duha Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah memberikan wasiat yang terakhir. As-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aymanukum. Ini wasiat terakhir Rasulullah sebelum beliau wafat. Yang pertama, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, luar biasa ini. Jadi saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Di penghujung waktu duha, hari Senin 12 Rabiul Awal, saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Rasulullah memberi wasiat terakhir. As-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aymanukum. Artinya apa? Jangan meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada hamba saya. Artinya wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah saat beliau menghadapi sakratul maut, yang pertama, beliau masih memikirkan umat. Yang kedua, beliau ingatkan yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Kita disuruh untuk menjaga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ambil ibrah pelajaran dari peristiwa saat detik-detik Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Jadi memikirkan umat saja itu insya Allah dapat pahala. Apalagi action berbuat di tengah umat. Masya Allah, luar biasa. Ini. Makanya kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya, ya. Manfaat untuk orang lain. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kembali ke materi kita, yaitu tentang masalah ummah, problematika umat kekinian. Apa kira-kira problem umat
kontemporer, kekinian, yang kita lihat lebih khusus skop nasional, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, problem umat yang patut kita ungkap ini, ya kan? Dan kita mencoba untuk mencari solusi syar'inya, ya kan? Yaitu kita menghadapi sebuah konspirasi global, yaitu Tauhid internasional, yaitu Zionisme Yahudi internasional. Ini benar-benar dahsyat sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Maidah ayat 82. Ya. Surah Al-Maidah ayat 82. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi. Ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi 1444 tahun yang lalu Allah sudah memberikan kabar yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, yaitu al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Ini yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita mencoba. Yahudi dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu permusuhannya luar biasa, dahsyat sekali, ya kan? Keras sekali permusuhannya. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh, kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la dakhalu juhra dabbin. Sampai Rasulullah memberikan satu gambaran dengan dabbin, ya kan? Dabbin itu kalau di Timur Tengah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti binatang biawak. Dia punya lubang di pasir itu. Jadi Rasulullah menggunakan bahasa kinayah, kiasan. Hatta la dakhalu juhra dabbin. Sampai orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Jadi ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini, jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi ini warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam itu ngikut. Nah, ketika sahabat tanya, qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, apakah yang kau maksudkan itu perilaku, sikap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu Rasulullah memberikan penegasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Ini. Jadi sampai Rasulullah ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau
memberikan khulasah kesimpulan, tasabbuh, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Itu kesimpulan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, sekarang apa yang diingatkan oleh Rasulullah ini, apa yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ketika kita korelasikan di Indonesia, kita potret umat Islam kekinian, kontemporer, kira-kira yang terjadi itu apa? Tidak, jawabannya ya, tidak hanya tasabbuh bil kufar, tapi realitas umat sekarang ittiba'ul kufar, ngikuti orang kafir. Benar enggak? Benar enggak? Tidak hanya niru-niru, tapi sekarang sudah sampai pada taraf ngikuti orang-orang kafir. Padahal niru-niru saja dilarang oleh Rasulullah, apalagi ngikut. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang setelah ini kita diingatkan oleh Rasulullah, balik lagi ke tadi itu Yahudi. Kira-kira masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Yahudi masuk ke Indonesia, ada yang tahu? Ibu-ibu, ada yang tahu? Masuk ke Indonesia tahun berapa orang Yahudi? Tahun 1602 Masehi. 1602 Masehi. Ada yang sudah lahir 1602? Ada yang sudah lahir? Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya ini, Yahudi di Palestina tahun berapa? Pasca perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis tahun 1917, sampai akhirnya sampai akhirnya Inggris memberi hadiah kepada bangsa Yahudi, ya kan, secuil tanah hasil jajahan Inggris kepada Palestina. Lambat laun terjadi sebuah konspirasi secara keji antara Inggris, Prancis, PBB dan Amerika, sehingga 1948 berdirilah negara Israel di atas tanah rampasan milik umat Islam Palestina sampai hari ini 1948. Sementara Yahudi masuk ke Indonesia 1602. Ini pertanyaan kita, kenapa kok Indonesia yang disasar pertama kali, ya kan? yang direbut pertama kali oleh Yahudi? Para arkeolog dunia itu menyatakan Indonesia ini Atlantis yang hilang, surga dunia. Itu Pak. Makanya kenapa Yahudi itu ke Indonesia dulu, bukan ke Palestina dulu, enggak, ke Indonesia dulu tahun 1602. Nah kira-kira bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini benar enggak? Benar Pak. Saya melakukan riset dan akhirnya saya tulis
di dalam ketika saya mengajukan tesis di program pasca sarjana. Waktu itu yang menguji tesis yang saya tulis itu Profesor Dr. Thohir Lut. Pak Thohir Lut, pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Jadi beliau yang menguji tesis saya bersama alumni dari Pakistan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Munir yang rumahnya di Ororodowo, Masjid Al-Ikhlas yang ke bawah itu Pak, ya, belakangnya SMA 1 Muhammadiyah Ororodowo. Itu Pak Dr. Muhammad Munir, itu alumni dari Pakistan, ya, itu yang menguji tesis saya. Jadi ternyata ketika saya melakukan riset tentang Harakatus Suhyun fi Indonesia, jadi gerakan Yahudi internasional di Indonesia, itu saya temukan kuburan yang paling tua sak dunia ini Pak. Kuburan Yahudi yang paling tua sak dunia ini ternyata bukan di Palestina, bukan di Paris, Perancis, bukan di New York, Amerika, bukan di Australia. Ternyata kuburan Yahudi yang paling tua sak dunia ini ada di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Jakarta Pusat. Itu begitu saya ke sana, peresmiannya kuburan itu diresmikan bulan Juli tahun 1600 sekian. Di marmernya itu, ada marmer kan yang di tembok, dipasang di tembok. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ternyata contoh tokohnya namanya Madame Blavatsky. Ini yang membawa gerakan Zionis Yahudi Internasional dari Batavia. Dulu kan belum ada Jakarta, namanya Batavia. Sampai ke Pekalongan, sampai ke Surabaya, itu jejak-jejaknya itu di Jalan Kayun, kawasan Gubeng. Kemudian ke Malang, itu jejak-jejaknya, markasnya Yahudi di Malang, itu Jalan Cerme nomor 16, gedung RRI dulu, sekarang jadi Hotel Salimar kan, Hotel Salimar, dulu gedung RRI. Nah, gedung RRI pindah ke Candi Panggung, Malang. Itu bapak ibu kalau lihat foto Malang Tempo dulu, itu gedung RRI Jalan Cermin nomor 16 itu yang sekarang jadi Hotel Salimar itu di atasnya itu ada simbol Free Missionary Zionist Yahudi. Di sanalah markas Yahudi. Tempat ibadahnya di mana? Bapak Ibu bisa lihat di depan Bank BTN, Jalan ADR Masuryani. Kalau ke timur itu Pasar Besar, ada Bank BTN, itu di depannya, itulah tempat ibadahnya orang Yahudi, namanya loji. Makanya ibu-ibu itu kemana? Ke belakang loji. Nah itu, Pak. Terus dia berkembang lagi sampai saya telusuri Pak ini Pak, sampai ke desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari. Jadi bapak ibu kalau dari Gunung Kawi turun ke bawah sedikit, ada Tugu, bapak belok kanan. Di sana ada markas Yahudi seluas 5 hektar. Saya waktu itu melakukan riset penelitian itu jagong Pak, jagongnya apa Pak? Ndedepi, jagong, ya ndedepi Bu,
apa? Nyagong. Dedepi. Itu jam 2 malam. Jam 2 malam. Karena rata-rata mereka masuk ke markasnya itu jam 2 malam. Saat umat Islam tidur. Alhamdulillah, saya waktu itu benar-benar saya manfaatkan betul untuk melihat bagaimana pergerakan Zionis Yahudi di Malang. Ternyata betul. Dan mobilnya tidak ada yang mobil letter L, B, letter N, apalagi tidak ada. Semua letter B. Mercy, Mercedes-Benz, Bluebird, mobil-mobil mewah. Begitu masuk, langsung dibuka pintu gerbang yang besar itu. Jadi di sana ada 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi. Moses, Solomon, ya, itu nama-nama bahasa Ibrani. 12 kenabian yang diakui Yahudi ada di sana. Ada sinagognya. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, itu perjalanan terakhir tokoh Zionis Yahudi Medem Blavatsky di desa Sumberdem. Tapi alhamdulillah, setelah saya wujudkan bentuk tesis, kemudian saya jadikan buku, alhamdulillah direspon oleh Mabes Angkatan Darat, direspon oleh Badan Intelijen Strategis BAIS Mabes Angkatan Darat. Akhirnya saya ditelepon, alhamdulillah gayung bersambut. Dari BAIS langsung datang ke pondok pesantren saya di Karangploso, ya. Akhirnya saya terima. Kemudian kita antarkan ke desa Sumberdem, kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Langsung alhamdulillah ditutup markas Yahudi yang luasnya kurang lebih 5 hektar itu. Mewah, Pak. Bukit itu dibeli. Temboknya itu bukan tembok bata merah, Pak. Temboknya itu pondasi. Model pondasi itu kalau dibikin rumah ya banyak itu, ya kan? Mahal sekali. Kemudian dia pasang pelang di pos penjagaan itu, dipasang pelang. Unit anjing pelacak Polda Jawa Timur, Polda Jatim. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, qadarullah, saya diundang untuk ngisi pengajian mantan-mantan Kapolres, Kapolresta, Kapolwil di Jalan Raja Basa, belakang Unmer itu, Pak. Jalan Raja Basa, belakang Unmer. Akhirnya ini kesempatan emas bagi saya. Saya sampaikan, lah ini kok pelangnya Polda Jatim kok dipasang di markasnya Yahudi. Beberapa mantan-mantan Kapolwil dan Kapolres ini tadi ngomong, oh nggak mungkin Ustaz. Akhirnya selang 1 minggu saya sampaikan seperti itu, ayo Ustaz kita ke sana. Alhamdulillah, mantan-mantan Kapolwil, Kapolres ini tadi langsung saya ajak ke desa Sumberdem. Dia lihat langsung. Akhirnya mantan-mantan Kapolwil, Kapolres ini tadi langsung minta kepada Polda Jatim. Ternyata itu oknum unit anjing pelacak Polda Jatim. Itu tempatnya di mana, Pak? Sebelahnya LP Medaeng. LP Medaeng. Itu tempatnya. Jadi ternyata di situ ada oknum yang dapat fulus. Sehingga akhirnya dia pasang pelang Polda Jatim.
Akhirnya alhamdulillah, itulah caranya Allah ngatur itu rapi sekali. Akhirnya pelang itu dilepas. Dan dari Mabes Angkatan Darat langsung menutup markas itu. Kenapa? Itu sangat membahayakan bagi NKRI. Nah itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setelah itu kenyataannya ternyata sampai di Malang Yahudi itu. Luar biasa. Ya kan? Nah sekarang bagaimana di Malang, baik kabupaten maupun kota Madya? Ya kan? Ternyata bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, banyak pejabat-pejabat Malang Kodia Kabupaten, pengusaha-pengusaha Malang Kota dan Kabupaten yang ikut organisasi Zionisme Yahudi dengan kedok sosial. Apa itu organisasinya? Rotary Clubs dan Lions Club, Katara Clubs. Tujuannya apa? Untuk merekrut pejabat-pejabat muslim, pengusaha-pengusaha muslim yang ada di kota dan kabupaten Malang ini. Padahal kalau kita lihat ke dalam, ternyata organisasi ini adalah organisasi yang berkedok sosial tapi minus agama. Minus agama. Sosial tapi minus agama. Ini yang terjadi. Dan itu rata-rata pertemuan-pertemuannya dilakukan di hotel-hotel berbintang di Malang. Banyak Pak yang ikut, pengusaha-pengusaha muslim baik kota maupun kabupaten, dosen, pejabat. Itu kenapa? Ini dianggap ini sebuah organisasi yang istilahnya organisasi yang the have gitu Pak, yang luar biasa itu. Dan bapak ibu bisa lihat itu Rotary, Lions. Nah itulah. Nah padahal bapak ibu yang dirahmati Allah, di balik itu mereka ingin menghancurkan kekuatan kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia ini. Makanya bapak ibu bisa lihat di mata uang $1, $1. Jadi nggak bisa dilihat ya karena ya. Jadi nggak apa-apa, sudah pokok bapak ibu bayangkan aja sudah. Ya. Mata uang $1 itu ada simbol piramid, di atasnya mata 1. Di bawahnya itu tertulis Novus Ordo Sclerorum. Itu bahasa Ibrani. Kalau di bahasa Inggris kan The New World Order, tatanan dunia baru. Kalau menurut agama kita, sistem Dajjal. Itu. Jadi ternyata sistem Dajjal itu sudah benar-benar melembaga di seluruh Indonesia termasuk Kepanjen. Hanya kita saja yang tidak tahu. Itu. Jadi visi misi sistem Dajjal ini sudah bisa kita lihat dalam mata uang $1. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi sistem Dajjal ini sudah tersosialisasi di seluruh Indonesia sampai Kabupaten Malang. Begitu saya menulis tesis tentang Harakatus Suhyun di Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia, sudah tersosialisasikan. Jadi mereka berambisi ingin menjadikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Itu ambisinya. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu, Yahudi di Indonesia
itu benar-benar sudah menguasai semua lini kehidupan di Indonesia. Ya kan? Semua aspek kehidupan. Dan ini diungkap oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkom Kaptip. Ternyata beliau ungkap Yahudi luar biasa, menguasai semua lini kehidupan di Indonesia ini. Sampai pun kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase, tapi di dalamnya ada operasi-operasi intelijen Mossad yang dikendalikan langsung dari Singapura. Nah, Singapura itu adalah satelitnya Yahudi untuk wilayah Asia Tenggara, Singapura. Gitu. Makanya jangan kaget, Pak, kalau ada seorang ulama masuk Singapura ditolak, yaitu Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau orang Cina ngerampok duitnya Indonesia masuk Singapura, ahlan wa sahlan, monggo silakan, langsung dapat perlindungan. Terakhir, duit negara yang dirampok oleh orang Cina, nama Jawa itu, Pak, Sunardi apa namanya? Siapa namanya itu yang 78 triliun. Barusan kan 78 triliun duit Indonesia dirampok. Padahal orang ini di jejak digitalnya akrab sekali dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ternyata ngerampok duitnya negara. Tapi berita ini benar-benar langsung tenggelam. Karena yang paling in berita Rembo, Sambo, ya kan? Jadi akhirnya berita orang dekatnya Luhut Binsar Panjaitan yang ngerampok duitnya negara 78 triliun, yang itu sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dirampok oleh sebuah konspirasi yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi tertutup berita itu oleh berita Sambo. Walaupun Sambo ini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ya, ternyata dia tokoh yang benar-benar berbuat dolim kepada seorang ulama, yaitu Habib Rizik Syihab. Akhirnya memang benar, ternyata dagingnya ulama itu racun, ya kan? Dagingnya seorang ulama itu racun. Sehingga sampai MH Ainun Najib memberikan statement, hati-hati, jangan terlalu dolim kepada Habib Rizik Syihab. Kenapa? Siapa yang berbuat dolim kepada orang yang dikasihi Allah, Allah nyatakan perang kepada mereka. Ternyata nggak lama, begitu Habib Rizik didolimi sampai benar-benar sangat luar biasa kedolimannya itu, nggak lama yang berbuat dolim itu akhirnya diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, Pak, ya? Luar biasa. Sehingga akhirnya Polri benar-benar berada dalam titik-titik klimaks kehancurannya. Ini, Pak, hanya satu orang, namanya Rembo Sambo. Rembo kedua ini, ya, Sambo, yang melakukan orang Kristen, ya kan, oknum-oknumnya orang Kristen, yang dibantai orang Kristen,
Kapolrinya juga orang Kristen, dan semuanya. Jadi akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang menghancurkan negara ini ternyata orang Kristen. Tapi selama ini yang dituduh umat Islam dengan tuduhan radikal, radikul. Itu. Tidak tahunya akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya yang menghancurkan negara ini. Ini orang kafir. Jadi inilah bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kira-kira kembali lagi kepada materi kita, Yahudi tadi itu. Apa kira-kira tujuan mereka untuk Indonesia ini? Sampai mereka menguasai semua lini kehidupan. Bahkan sampai sumber daya alam seluruh Indonesia dikuasai oleh Yahudi. Kira-kira jumlah orang Yahudi di Indonesia itu berapa sih, Pak? Ada yang tahu? Pemerintah mendata orang Yahudi di Indonesia kurang lebih 5.000-an. Jumlahnya 5.000. Rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Nah, tapi mereka menguasai, Pak, semua lini kehidupan di Indonesia. Ipolisosbud hankam, mereka kuasai. Makanya seringkali saya coba melontarkan sebuah pertanyaan. Siapa yang berkuasa di Indonesia? Ada yang ngomong Bude. Bude masih ingat Bude? Mak Banteng. Mak Banteng. Ya, ada yang memberikan jawaban yang berkuasa Mak Banteng. Karena kenapa kok yang berkuasa? Karena sampai presiden saja itu duduk di depannya. Mak Banteng seperti nyidang, ya kan? Nah ini. Sampai akhirnya ada dari kalangan DPR, ya Allah, baru kali ini presiden Indonesia tidak punya wibawa sama sekali. Mosok presidennya diadili oleh Mak Banteng. Di meja seperti di kursi pesakitan gitu. Nah putrinya siapa? Mbak Puan langsung bikin vlog video, di video presidennya sampai gini, ya kan? Seperti tidak punya wibawa sama sekali, sampai seperti itu. Nah, ada yang ngomong, ada yang memberikan jawaban yang berkuasa di Indonesia adalah Mak Banteng. Saya menyatakan tidak. Ada yang menyatakan Luhut, Ustaz, Luhut Binsar Panjaitan itu the real presiden yang sesungguhnya. Enggak. Saya jawab enggak. Tapi yang berkuasa di Indonesia adalah Zionis Yahudi Internasional. Itu. Jadi apa yang ada di permukaan ini, di kondisi formal ini apa ya? Sering disebut dengan proksi. Proksi, boneka. Seperti itu. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena ini diungkap oleh Dr. Mahathir Mohamad saat beliau pidato di depan pertemuan seluruh dunia Islam termasuk Indonesia di Malaysia. Beliau pidato. Salah satu pidatonya, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia ini lewat proksi, boneka.
Bonekanya Yahudi tingkat dunia itu sekarang Cina dan Amerika. Bonekanya Yahudi tingkat nasional yaitu tadi yang tadi disebut tadi, ya kan? Yaitu tadi boneka, ya kan? Nah itu Pak, proksi. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu, sumber daya alam seluruh Indonesia itu semua dikuasai Yahudi. Contoh, Freeport. Freeport itu tambang emas kan? Siapa yang berkuasa? Yahudi Amerika. Ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada tambang emas yang lebih besar daripada Freeport. Mana itu? Halmahera. Itu sekarang sudah dikuasai Yahudi Cina. Termasuk tambang nikel yang terbesar seluruh dunia dan yang the best, terbaik seluruh dunia kualitasnya, yaitu di Sulawesi Tengah. PT Morowali itu milik Yahudi Cina. Jadi sekarang konglomerat Amerika yang punya perusahaan namanya Tesla itu, ya kan, yang kemarin didatangi oleh Pak Jokowi di Amerika, itu beli nikel, ya kan, bahan baku nikel itu ke Cina lewat PT Morowali yang ada di Sulawesi Tengah. Sementara tambangnya itu berada di Indonesia. Jadi yang perusahaan terbesar, konglomerat terbesar se-Amerika itu beli nikel itu ke Cina. Belinya di mana? Sulawesi Tengah. Ternyata tambang nikel yang terbaik itu sudah dikuasai oleh Cina. Sampai pun kota kecil Bojonegoro. Ada yang dari Bojonegoro? Tidak ada? Bojonegoro. Ada apa itu Pak? Blok Cepu. Siapa yang menguasai blok Cepu? Exxon Mobil. Yahudi Amerika. Jadi seluruh sumber daya alam seluruh Indonesia sudah dikuasai Yahudi. Ipolisosbut Hankam semuanya. Itu namanya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana gerakan-gerakan mereka? Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Ya. Tujuannya apa gitu, Pak? Tujuannya apa? Yang pertama, Yahudi di Indonesia ingin menghapus semua agama. Ingin menghapus semua agama. Bagaimana caranya? Nah, ini ada tokoh Zionis Yahudi Jerman, namanya Profesor Adam Weishaupt. Dia berambisi untuk mewujudkan one world government, satu pemerintahan dunia, hapuskan agama. Bagaimana caranya? Diciptakanlah agama baru. Siapa promotornya? Dr. Abraham Geiger. Kemudian diadopsi oleh Profesor John Hick, tokoh intelektual Amerika. Kemudian dimasukkan ke Indonesia oleh 4 tokoh. Profesor Nurcholish Madjid, Gus Dur, Dr. Johan Effendi, Ahmad Wahid. Yang 3 sudah meninggal. Tinggal Dr. Johan Effendi. Dia ini tokoh, sekarang ini tokoh penggerak Ahmadiyah. Dr. Johan Effendi. Yang 3 kan sudah meninggal. Nurcholish Madjid, Gus Dur, Ahmad Wahid. Ahmad Wahid meninggal ketabrak sepeda motor. Meninggal. Inilah yang memasarkan agama baru di Indonesia sejak tahun 1970. Akhirnya tersosialisasi di seluruh Indonesia agama baru ini. Tidak hanya agama baru, salamnya juga salam baru.
Namanya salam pluralisme agama. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, santi nano budaya, salam, apalagi di situ. Sudah. Ini Pak. Mungkin kalau di Malang ditambah salam satu, lengkap Pak. Lengkap. Coba. Jadi ternyata agama baru ini sudah nyebar di seluruh Indonesia sejak tahun 70-an. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Pluralisme agama. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat start 2015 kalau tidak salah mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam seluruh Indonesia. Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan salam pluralisme agama. Masya Allah. Padahal itu sudah disampaikan mulai dari presiden sampai tingkat RT. Semuanya salamnya pluralisme agama. Padahal kalau kita timbang menurut akidah, kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu ulama-ulama sepakat itu masuk nawaqidul Islam, batal Islamnya, batal sahadatnya, gugur imannya. Itu masuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Tapi itu sudah membudaya mulai dari presiden sampai RT. Makanya ada buku murtad tanpa sadar, kafir tanpa sadar. Halus sekali, halus sekali. Bagaimana caranya Yahudi memasukkan agama baru di tengah-tengah kaum muslimin di seluruh Indonesia termasuk di Kepanjen? Caranya bagaimana? Yang pertama, umat Islam diajak kepada kesatuan sosial. Akhirnya diadakan pertemuan-pertemuan lintas agama. Pernah terjadi? Insya Allah pernah terjadi. Di Kepanjen juga pernah terjadi. Nah setelah umat Islam, loh kok baik ya? Ini yo api. Wong pertemuan lintas agama, api, kebangsaan, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata umat Islam ditipu. Setelah itu diterima oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang, akhirnya umat Islam diajak masuk pada kesatuan ritual. Sehingga akhirnya di kota-kota besar termasuk di Malang diadakan doa bersama antar umat beragama. Benar? Benar. Sampai kabupaten. Itu apa tujuannya? Untuk menghapus konsep lakum dinukum waliyadin. Hapus sudah. Hancur akidah umat Islam. Ini mana? Ini yang tidak disadari oleh umat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tujuan gerakan mereka? Mereka ingin menghancurkan usratul Islamiyah, keluarga-keluarga muslimin. Bagaimana caranya? Yang pertama, dia gerakkan feminisme. Tujuannya apa? Supaya ibu-ibu muslimah, ya kan, itu banyak di luar rumah. Sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan waqarna fi buyutikunna. Wanita harus banyak di rumah. Sementara Yahudi mencoba merekayasa bagaimana caranya wanita atau muslimah banyak di luar. Akhirnya diciptakan mall,
Mall, lampunya gemerlap. Ini ibu-ibu ya Bu, coba Bu ya. Mall, lampunya benar-benar luar biasa, memikat. Habis itu supaya ibu-ibu kerasan, di dalam mall dimunculkan kuliner, ya kan, supaya kerasan. Sehingga akhirnya banyak majelis-majelis taklim ibu-ibu yang berkurang. Kemana larinya ibu-ibu? Ke mall. Sampai ibu-ibu mau berangkat ke pengajian sore hari, ya kan? Mau berangkat, ditelepon tetangganya, "Jeng, ono promo. Iki berangkat apa ndak? Berangkat apa ndak?" Akhirnya wis ning mulai ono promo. Ini. Akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah turunkan musibah, kondisi pandemik COVID-19. Akhirnya mal-mal gulung tikar, tutup. Banyak yang tutup, mal-mal banyak yang tutup. Akhirnya ibu-ibu belanjanya cukup di rumah, pakai HP, belanja online. Akhirnya ibu-ibu balik ke rumah lagi. Belum ini tadi, ya kan? Diciptakan seperti itu. Akhirnya dimunculkan lagi gerakan kesetaraan gender oleh Yahudi di Indonesia. Apa? Kalau bisa setiap keluarga muslim muncul 2 pemimpin. Suami jadi pemimpin, istri juga wajib jadi pemimpin. Contohnya apa? Suaminya pulang dari kerja, datang ke rumah, "Bu, gawekno kopi, Bu." Akhirnya apa jawabannya istrinya? "Sekarang, Pak, musim kesetaraan gender. Gawe dhewe." Coba Bu, Yahudi itu merusak keluarga muslim seperti itu. Nah, kalau sudah muncul 2 pemimpin, hancurlah keluarga muslim. Belum selesai kesetaraan gender, dimunculkan lagi apa? LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Dirusak oleh Yahudi. Akhirnya Yahudi dropping 500 juta US dollar, Yahudi Amerika. Finishing 800 juta US dollar.